Pembahasan ini beralih pada usaha para filsuf setelah Parmenides untuk menjelaskan kembali perubahan di alam tanpa menolak logika yang telah ia bangun. Para pemikir seperti Empedokles mencoba menyatukan pandangan bahwa realitas itu tetap dengan kenyataan bahwa perubahan memang terjadi. Empedokles menemukan teori 4 unsur, yaitu tanah, air, udara, dan api sebagai penyusun dasar alam semesta. Menurutnya, perubahan alam semesta. Jadi ada juga pemikiran Anaxagoras yang mengembangkan gagasan bahwa alam semesta tersusun dari partikel-partikel kecil yang tak terhingga jumlahnya. Ia menolak gagasan bahwa hanya ada 4 unsur dan berpendapat bahwa dalam setiap benda terdapat bagian dari semua benda lain. Untuk menjelaskan keteraturan di alam semesta, Anaxagoras memperkenalkan konsep nous atau akal kosmis, yaitu kekuatan intelektual yang mengatur dan menggerakkan seluruh alam. Konsep ini merupakan langkah penting dalam sejarah filsafat, karena untuk pertama kalinya diperkenalkan ide bahwa alam semesta memiliki prinsip, kecerdasan yang mengaturnya, bukan sekedar kekuatan mekanis atau unsur fisik. Di sini kita akan membahas juga tentang tokoh penting seperti Demokritus yang bersama gurunya Leucippus mengembangkan teori atom. Mereka berpendapat bahwa seluruh realitas tersusun dari partikel-partikel kecil yang disebut atom, serta ruang kosong tempat atom-atom tersebut bergerak. Atom dianggap bersifat kekal, tidak berubah dan berbeda, hanya dalam bentuk serta ukuran. Perubahan yang kita lihat di dunia hanyalah akibat dari pergerakan dan penyusunan ulang atom-atom tersebut. Teori atom ini sangat berpengaruh karena menjadi dasar berbagai ilmu pengetahuan modern, khususnya fisika dan kimia. Meskipun pada masa itu gagasan ini masih bersifat spekulatif, adapun konflik antara Sokrates dan masyarakat Athena yang akhirnya berujung pada pengadilannya. Sokrates dituduh merusak moral pemuda dan tidak menghormati dewa-dewa negara. Dalam persidangan, ia tetap mempertahankan prinsipnya bahwa ia berusaha mencari kebenaran dan mendorong orang lain untuk berpikir kritis. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati dan memilih untuk meminum racun daripada melarikan diri. Karena ia menghormati hukum negara, kematian Sokrates menjadi peristiwa penting dalam sejarah filsafat karena menunjukkan konflik antara kebebasan berpikir dan kekuasaan politik. Kisah hidup dan kematiannya kemudian diabadikan oleh muridnya, Plato, yang melanjutkan dan mengembangkan ajaran gurunya menjadi sistem filsafat yang lebih lengkap.